Halo, selamat datang di sesi bedah sumber kita hari ini. Kita bakal dalami bab 4 dari buku The Startup of You yang ditulis Reid Hoffman dan Ben Casonaccia. Judulnya menarik banget nih, It Takes a Network. Atau, ya, butuh jaringan. Betul sekali. Nah, misi kita kali ini mau bongkar gimana caranya Anda bisa membangun dan pakai kekuatan koneksi profesional buat, ya, melejitkan karir. Kita bedah bareng ya. Siap. Jadi ide intinya di bab ini tuh sebenarnya cukup mendobrak ya, bahwa sukses karir di zaman sekarang itu jarang banget bisa sendirian. Sumber ini menekankan adanya pergeseran pola pikir dari sekedar mikirin saya, jadi mikirin kita. Penulisnya menyebutnya I-we. I-we, saya jadi kita. Iya, I-we-e. Jadi kekuatan kita sebagai individu itu bakal berlipat ganda kalau didukung sama tim atau jaringan kita. Ini bukan cuma kata-kata manis, tapi strategi penting. Oke, menarik banget konsep IW ini. Jadi, kalau gitu, cara networking yang lama, yang kesannya agak licin, cuma mikir apa untungnya buat saya, itu udah nggak relevan ya? Persis. Buku ini justru menyarankan pendekatan yang lebih otentik. Malah dianalogikan kayak berkencan katanya. Oh ya? Gimana tuh maksudnya? Ya, fokusnya bangun hubungan jangka panjang. Yang penting itu bukan cuma untungnya buat saya apa, tapi lebih ke apa untungnya buat kita berdua gitu. Jadi win-win solution ya? Betul. Kuncinya ada di empati, terus kemauan buat bantu orang lain duluan. Tanpa ngitung-ngitung untung rugi di awal, justru itu yang bangun kepercayaan. Bantu duluan ya? Ingat contohnya Kevin Rose nggak? Dia kan bikin video demo buat Square-nya Jack Dorsey, padahal nggak diminta loh. Waktu itu Square baru banget mulai. Oh iya, pernah dengar cerita itu? Nah, itu kan nunjukin nilai tamar sama niat tulus. Bukan cuma, oke, saya bantu kamu, nanti kamu bantu saya apa? Beda. Oke, paham. Bantu duluan, tulus. Tapi, gini deh. Di dunia nyata kan kadang ada aja ya orang yang manfaatin kebaikan kita. Kalau kita terlalu baik, tanpa hitung-hitungan, gimana tuh? Buku ini nyinggung itu nggak? Pertanyaan bagus. Ya, sumber ini nggak naif juga kok. Mereka ya menyarankan kita tetap cerdas milihnya, siapa yang dibantu, terus gimana cara bantunya. Fokusnya mungkin ke tindakan kecil aja, yang tulus tapi konsisten. Bukan pengorbanan besar yang malah bikin kita repot sendiri. Tujuannya kan bangun reputasi. Reputasi sebagai orang yang suportif dan bernilai gitu ya? Nah, itu dia. Nanti secara alami juga bakal narik hubungan yang baik kok dalam jangka panjang. Kepercayaan itu kan dibangunnya pelan-pelan ya kan? Masuk akal. Oke, jadi fondasinya harus tulus dulu. Nah, kalau udah gitu, gimana soal struktur jaringannya? Buku ini kan bedain beberapa tipe hubungan ya? Betul banget. Ada 2 tipe yang penting secara profesional. Yang pertama itu sekutu profesional. Ini lingkaran terdalam Anda. Isinya mungkin nggak banyak ya, 8-10 orang lah. Lingkaran inti ya? Iya, orang-orang yang Anda percaya banget, bisa diajak diskusi mendalam, yang saling dukung kalau lagi susah. Contohnya di buku itu Aliansi Koki, Mary Sue Milliken, sama Susan Vinegar. Oh, yang partneran lama itu ya? Iya, puluhan tahun mereka. Saling ngangkat karir masing-masing. Mereka itu udah kayak tim lah buat satu sama lain. Oke, lingkaran inti yang solid. Terus ada lapisan berikutnya nih, yang katanya kekuatannya justru ada di kelemahannya. Maksudnya ikatan lemah dan kenalan itu ya? Baru peluang baru yang nggak kita dapat dari lingkaran inti. Kenapa? Soalnya orang-orang terdekat kita biasanya infonya mirip-mirip sama kita. Oh iya benar juga. Karena mereka di dunia yang beda gitu ya. Nah, itu dia. Mereka buka pintu ke dunia lain yang belum kita jamah. Sering kan info lowongan atau proyek justru datang dari orang yang nggak kita sangka-sangka? Sering banget. Dan buku ini juga nyebut soal jaringan yang diperluas ya. Teman dari teman gitu ya. Iya, koleksi derajat kedua sama derajat ketiga. Kalau Anda lihat di platform kayak LinkedIn, itu kelihatan banget luasnya jangkauan kita. Bisa jutaan orang. Wah, iya sih. Tapi gimana cara manfaatinnya? Masa kita kontak semua? Iya, nggak gitu juga. Kuncinya bukan di jumlahnya aja. Cara terbaik buat menjangkau mereka itu lewat perkenalan. Minta dikenalin sama koneksi yang udah kita punya. Itu jauh lebih efektif daripada cold approach atau kontak langsung tanpa referensi. Oke, minta dikenalin. Lebih hangat ya rasanya. Jadi kesimpulannya nih, jaringan terbaik itu bukan cuma yang isinya orang dekat semua atau kenalan semua. Betul. Menurut sumber ini, jaringan paling kuat itu yang kohesif sekaligus beragam. Maksudnya gimana?
Gimana tuh? Kohesif itu artinya punya sekutu terpercaya buat dukungan yang dalam, tapi juga harus beragam, artinya punya banyak ikatan lemah sebagai jembatan kemana-mana, ke berbagai lingkaran informasi dan peluang. Jadi kombinasi ya, dalam dan luas. Iya, studi soal suksesnya musikal Broadway sama model Gramenbang yang dibahas di buku ini juga nunjukin pola itu. Kombinasi kedalaman dan keluasan itu jadi kunci suksesnya. Oke, jaringan udah terbangun nih, strukturnya udah paham. Tapi kan hubungan itu kayak tanaman ya, perlu dirawat terus. Gimana caranya biar tetap hidup dan berkembang? Ada tipsnya nggak dari buku ini? Pasti ada. Merawat hubungan itu krusial banget. Salah satu caranya ya tetap terhubung. Istilahnya in touch and top of mind. Jangan cuma nongol pas lagi butuh aja. Iya tuh sering kejadian. Usahakan justru pas kontak itu kita ngasih nilai tambah. Misalnya bagiin artikel yang relevan buat dia. Atau sekedar ngucapin selamat kalau dia ada pencapaian. Hal-hal kecil gitu. Jadi proaktif ngasih ya, bukan cuma minta. Betul. Terus manfaatin juga media sosial secara pasif buat tetap kelihatan. Dan yang penting nih, kalau bisa, usahakan ketemu langsung sesekali. Energi ketemu tatap muka itu beda loh. Setuju banget. Saya ingat contoh Steve Garrety sama Paul Sing di buku ini. Mereka kan sengaja nyisihin dana khusus kayak Interesting People Fund gitu ya. Iya, betul. Cuma buat jaga hubungan dan ketemu orang-orang menarik. Itu nunjukin komitmen serius banget ya sama jaringan. Benar. Itu investasi yang sadar pada jaringan. Nah, ada dua hal penting lagi nih soal merawat hubungan. Pertama, soal menavigasi dinamika status. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau kita interaksi sama orang yang katakanlah posisinya lebih tinggi atau lebih berpengaruh, kita perlu sadar ada hierarki status di situ. Oke, terus? Tunjukin respek, bersikap akomodatif, tapi ya jangan sampai kelihatan menjilat juga. Sebaliknya, jangan juga sengaja melakukan hal yang bisa dianggap nantang status mereka. Ini seni sih, Imang. Perlu pintar baca situasi ya. Oke, terus yang terakhir nih, ini agak sensitif kayaknya. Tahu kapan melepas hubungan. Kok kesannya agak tega ya? Nah, ini poin penting juga. Maksudnya bukan kita harus mutusin hubungan secara kasar, enggak gitu. Tapi kan seiring waktu, prioritas kita bisa berubah. Iya sih. Arah karier kita mungkin geser. Nah, beberapa hubungan itu secara alami bakal memudar intensitasnya. Wajar aja. Buku ini nyaranin kita buat nerima ini sebagai evolusi alami. Jadi, ya udah biarin aja gitu. Iya, biarkan beberapa hubungan merenggang secara baik-baik. Justru ini ngasih kita energi lebih buat fokus ke koneksi baru yang mungkin lebih relevan sama tujuan kita sekarang. Ini soal alokasi energi aja, bukan ngehapus orang dari hidup kita. Oke, paham sekarang. Jadi ini lebih ke evolusi alami jaringan kita ya. Sip. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intisari yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan bab 4 ini? Intinya, jelas banget ya, jaringan profesional Anda itu aset yang krusial banget. Nggak ternilai lah. Kuncinya bangun dengan tulus, pahami strukturnya, perlu sekutu buat kedalaman, tapi perlu juga kenalan buat keluasan, terus rawat secara aktif dan sadar. Dan jangan lupa tadi konsep I way, itu ya. Mindset dari saya jadi kita. Betul sekali, itu fondasinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama Anda semua. Apa tuh? Kekuatan jaringan yang sejati itu kan bukan cuma soal siapa aja yang Anda kenal, tapi lebih ke bagaimana Anda membangun hubungan timbal balik yang otentik dan kuat di dalamnya. Bukan kuantitas, tapi kualitas ya? Bisa dibilang gitu. Jadi pertanyaannya bukan cuma berapa banyak sih koneksi saya, tapi seberapa kuat hubungan saya. Nah, mungkin langkah kecil apa nih yang bisa Anda ambil minggu ini buat memperkuat satu aja hubungan profesional kunci dalam jaringan Anda? Wah, pertanyaan bagus banget buat jadi refleksi. Terima kasih banyak atas diskusinya yang mencerahkan hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi.